Oke, kita lanjut ke aplikasi, wallet. Nah, wallet ini ada dua, ada aplikasinya ada dua, di mana wallet ini sebenarnya cuman berfungsi sebagai jendela, di mana di dalam blockchain, coba ini saya gambar dulu. Di dalam blockchain ini, gambar baru gimana ya? Nah, ini saya hapus dulu ya. Mana sih hapus? Saya hapus dulu. Nah, di dalam blockchain ini, anggaplah ini blockchain ya. Ini blockchain. Nah, di dalam blockchain ini, dia ada namanya alamat. Jadi banyak sekali alamat di dalam blockchain ini. Nah, kita saat membuat wallet, nanti kita akan punya satu alamat di dalam blockchain ini. Nah, inilah namanya alamat walletnya kita. Nah, sebenarnya aplikasi Yoroi ini cuman memproyeksikan alamat kita di dalam blockchain. Jadi dia yang menjadi jendela ke aplikasi Yoroi. Yoroi. Oh, Dedalus. Jadi dalam blockchain seperti ini. Jadi sebenarnya di dalam Yoroi ini cuman melihat ke dalam blockchain ini. Jadi bukan berada di dalam wallet Yoroi ini. Harusnya alamatnya di dalam sini. Nah, kita kalau mau mengirimkan aset ke orang lain, nah orang lain ini punya alamat lagi. Contoh ini alamat A. Nah, di sini ada alamat lagi nih di sini. Alamat B. Nah, waktu terjadi pengiriman aset, dia bakal ngirim ke sini. Nah, di sini mereka punya Yoroi, punya wallet juga nih, punya aplikasinya. Nah, bagaimana dengan exchange? Nah, exchange itu punya wallet sendiri. Nah, untuk mengakses ke dalam sini, di tengah-tengahnya ini ada yang namanya private key. Nah, private key ini yang biasa kita sebut 15 kata itu, 15 frasa kata. Nah, yang ini kita pegang nih kalau di Yoroi. Sedangkan di exchange, ini yang pegang private key-nya ini adalah si exchange ini yang sendiri yang pegang. Kita nggak pegang. Jadi, itulah kenapa exchange ini kalau kena hack, kan ada di dalam database-nya dia. Dia punya database nih. Nah, ini disimpan sama dia di dalam sini. Nah, biasanya hacker bakal ngambil ini dari luar nih. Hacker. Nah, seperti itu. Di sini, untuk frasa kata ini, biasanya banyak scammer yang membuat website. Nah, kita harus hati-hati. Makanya kalau mau download aplikasi wallet, selalu pastikan download dari website yang official. Cardano.org itu. Itu ada di video kita, video Kawanua Cardano. Nah, bagaimana mereka menghack 15 kata ini? Nah, ini mereka caranya yaitu cuma pakai kayak tadi, bikin website palsu. Nah, akhirnya usernya, pemilik walletnya ini bakal masukin ke website palsu itu. Nah, untuk itu makanya kita selalu bilang,
wallet ini, 15 kata ini selalu disimpan dengan benar. Dan jangan sampai kena scam, yaitu kita masukkan atau bagikan ini ke orang lain. Selain itu, kita 100% aman. Jadi semua ini full control di pemegang walletnya. Sedangkan di sini full controlnya di exchange. Exchange-nya kena hack, udah habis semua. Data-data yang dihack pasti diambil semua sama dia. Seperti itu perbedaannya. Jadi full controlnya ini ada di mereka, bukan di kita. Sedangkan ini full controlnya di kita. Apalagi kalau kita pakai hardware wallet. Nah, hardware wallet ini biasa di-connect dengan aplikasi ini, Yoroi atau Dedalus. Nah, ini lebih aman lagi. Lebih amannya kenapa? Private key-nya ini disimpan di dalam chipnya ini. Chipnya di hardware wallet. Dan di hardware wallet ini ada tombol. Jadi jika mereka menghack, setidaknya mereka menghack aplikasi Yoroi kita, ada yang mungkin orang lain yang pegang handphone kita, mereka pegang handphone kita, terus dia tahu nih spending password kita. Nah, ditransferkan nama dia ke alamatnya dia, ditransfer ke alamatnya dia nih. Nah, di hardware wallet tidak akan bisa terkirim kalau tombolnya ini tidak ditekan. Itulah kenapa pakai hardware wallet lebih secure lagi. Nah, itu penjelasan tentang wallet. Selanjutnya, ada pertanyaan kah terkait ini? Kalau walletnya itu download dari Google Play, walaupun tidak dari official website Cardano, aman nggak? Pastikan itu publishernya memang benar-benar emurgo. Untuk Yoroi, benar-benar emurgo. Oke. Nah, itu emurgo. Coba saya langsung demo aja kali ya. Coba saya buka Nox. Pokoknya pastikan itu dari emurgo. Memang kalau paling aman, kalau untuk orang awam, makanya selalu saya arahkan ke cardano.org. Ini sudah paling aman. Diperhatikan juga ini penulisannya. Karena banyak scammer, dia pasti bikin web yang sama nih. Menunya sama, kelihatan sama, tapi pastikan ini selalu cardano.org. Nah, di sini. Nah, di sini Android. Nah, kalau untuk ini, kita sambil loading ya. Harusnya di Google Play pastikan selalu publishernya itu emurgo. Kalau memang mau langsung ke Google Play. Oke, ada pertanyaan lagi sambil kita nunggu ini? Ya, makasih dah. Oke. Harus dipastikan ini sudah sudah ya, tersimpan di sana. Betul sekali, harus dipastikan. Selalu kalau ada upgrade aplikasinya, pastikan download selalu dari yang official. Ini ada pertanyaan dari Bang Yudi. Tadi API 5%, tapi kenapa di wallet Yoroi 0,8% untuk stake pool Kawanua? 8%. Itu karena kita baru mulai produksi blok, itu perhitungannya yang sebelumnya. Tapi yang pasti dalam jangka panjang, dia akan ujung-ujungnya ke sini, 5-6%. Semua pool sama. 5-6%. Cuman memang ada case di mana pool kecil, jika kita beruntung memang stake di pool kecil yang peserta delegatornya masih dikit. Dan kebetulan pool kecil ini dia memproduksi blok, sedangkan orang-orangnya sedikit. Nah, satu blok itu rewardnya 750 ada. Saat ini ya, sekitar 750 ada. Bisa bayangkan kalau di dalam stake pool itu baru 3 orang. Walaupun dia punya ada cuma satu ada, terus di stake pool itu ada anggap 3 orang, 1000 sama 1000 dan sama yang satu. Nah, yang satu ini bakal dapat banyak banget.
Nah, itulah kenapa stake pool kecil seharusnya jangan dianggap remeh. Karena sekali dia dapat, pasti di awal gede banget. Kalau sedangkan kita di pool besar memang sudah rutin pasti produksi blok. Tapi di sana banyak whale, banyak ikan-ikan hiu yang sahamnya gede banget. Sedangkan kita punya adanya kecil banget. Jadi ya akan bagi rata, ya kita porsinya kecil, sangat kecil. Itulah kenapa stake pool kecil seharusnya lebih bagus untuk jangka panjang ya. Selama stake pool ini benar-benar memang aktif. Bisa pastikan dengan join grupnya, ya kayak Kawanua ini, kita kan aktif terus nih. Terus kita selalu edukasi tentang bagaimana Cardano dan blockchain. Ya itu, jadi pokoknya intinya dalam jangka panjang pasti seperti ini, 5-6%. Tinggal tergantung keberuntungan dari pool kecil itu. Apakah lebih besar atau enggak. Jadi kalau Yoroi database-nya aman. Benar sekali kan? Bukan Yoroi, Cardano. Semua kalau semua blockchain pasti database-nya itu ada di tersebar di seluruh node-node-nya itu. Seluruh stake pool-nya itu. Jadi seharusnya cryptocurrency memang desentralisasi, itu tujuannya. Database-nya aman. Nah, mungkin maksudnya Yoroi database-nya aman. Nah, Yoroi itu database-nya sebenarnya dia punya node. Jadi seharusnya kita kalau mau melakukan transaksi di blockchain, kita harus akses ke ke node-nya itu, ke servernya itu. Kita seharusnya punya server. Nah, Yoroi punya server di cloud biasanya. Dia pakai cloud, tapi untuk private key-nya itu tersimpan di komputer kita. Seperti itu. Tersimpan di komputer kita yang mereka tidak memaintain-nya. Jadi komputer kita yang di-maintain. Makanya komputer kita ini, kita harus hati-hati dengan keylogger. Itu. Makanya selalu dianjurkan frasa katanya ini jangan pernah di screenshot, jangan pernah disimpan di dalam komputer. Karena kemungkinan hacker ngambil itu besar juga. Tapi kalau Itu. Yoroi nggak bisa di screenshot itu. Iya, makanya itu ada perlindungannya kan. Oh Kita nggak iya. bisa Kalau screenshot. di wallet lain masih bisa di screenshot, Yoroi nggak bisa di screenshot. Betul sekali. Ya, Itulah tujuan. saya Ya, cek tadi produksi dari Emurgo yang di Google Play. ya betul. Nah ini. Ya, aman ya. Harusnya mana nih Google Play? Harusnya cari yang memang benar-benar Emurgo. Karena untuk di mobile phone saat ini Daedalus belum ada. Cardano, ORG. Ini kita sama-sama lihat ya. Individuals, Yoroi Wallet. Jadi jangan sampai ketipu. Biasa ada scammer bilang, ada Daedalus nih untuk mobile. Penipuan itu. Langsung blok aja ya orang itu. Terus ini Android. Nah, kayak gini nih Emurgo. Perhatikan baik-baik nih. Ini harus Emurgo nih. Jangan sampai salah. Ini harusnya seperti ini. Tapi memang paling aman, makanya selalu saya anjurkan dari website ofisialnya. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait ini? Nanti semakin banyak itu. Bukan semakin sedikit, tapi memang dia meratanya jadi 5-6% untuk jangka panjang. Tinggal hoki aja kita ikut di pool kecil, terus kebetulan pool kecil tersebut langsung memproduksi blok. Pasti pembagiannya jadi lebih gede. Kalau udah punya wallet Yoroi, memastikan itu tidak scan gimana? Maksudnya gimana ya tidak scan? Mungkin bisa tentang manual. Tidak scammer itu Bang, gimana Bang? Memastikan tidak scam. Yang tadi, kita jangan sampai kalau ada orang minta
buka webnya dia, terus webnya itu minta frasa 5 kata. Dia bilang masukkan private key atau masukkan frasa 5 kata untuk sinkronasi, untuk menyinkron ke blockchain. Nah itu jangan pernah menginput frasa 5 katanya itu. Dia tujuannya mengambil frasa 5 kata, dibuka terus ditransfer sama dia. Itu yang harus hati-hati. Apakah itu sebuah organisasi atau gimana? Oh, Kawanua. Jadi, stake pool itu dari orang-orang, entah itu individual atau organisasi bisnis yang berkomitmen untuk menjalankan, untuk mengoperasikan server yang akan melakukan validasi transaksi blockchain tadi yang di dalam sini. Ini. Nah ini. Jadi nanti ada stake pool nih. Ini di dalam sini nanti ada node-node. Gimana gambar server ya? Kayak ginilah. Nah ini akan banyak stake pool nih, yang kayak gini. Ini node-node-nya dia. Nah sebenarnya alamat ini di connect ke sini. Itu yang dinamakan stake. Address. Nah, dia mendelegasikan adanya dia di dalam wallet ini ke sini. Untuk exchange, alamat yang exchange itu tidak bisa untuk didelegasikan langsung dari Yoroi. Karena dia punya pool sendiri. Jadi makanya sebenarnya rewardnya ini dari dia punya pool sendiri nih. Exchange punya pool sendiri, terus dia didelegasikan ke sini. Ini dia yang maintain, sedangkan ini di-maintain oleh SPO. Makanya tadi yang dibilang ada individual sama bisnis. Nah, bisnis yang ini, yang exchange. Nah, ini di-maintain oleh SPO. Nah, SPO ini antara dia orang atau sekelompok orang yang sama-sama berkomitmen untuk menjaga desentralisasi jaringan blockchain-nya ini. Jadi ini akan banyak banget nih. Satu SPO, dia akan punya minimal 2 node server. Nah, node yang paling connect, yang paling di sini, itu yang namanya block producer. Nah, node yang ini yang akan memproduksi blok. Jadi dia memvalidasi transaksi, terus dia memproduksi blok. Nah, di dalam sebelum jadi ini jaringan nih. Ini jaringan banyak nih. Ini jadi banyak node, banyak banget node. Di node ini bukan cuma satu. Saat ini ada, kita bisa hitung kalau minimal satu SPO 2 node, berarti sekarang ada 2.700 SPO, node-nya ada sekitar 5.400. Nah, ini banyak banget nih. Dan ini saling terhubung mereka. Nah, ini yang dibilang jaringan terdesentralisasi. Database-nya semua tersimpan di dalam server-server ini. Nah, biasanya SPO punya 2 node. Ini yang memproduksi blok, namanya block producer node, dan di depannya dia ada server satu lagi. Ini yang dinamakan relay. Nah, ini terkoneksi juga dia. Tapi yang block producer ini tidak terkoneksi langsung ke jaringan luarnya. Jaringan luar. Nah, ini kayak gini. Nah, ini relaynya dia. Terus ini relaynya dia. Nah, jadi block producer ini yang dibilang aman. Jadi terlindungi dari jaringan-jaringan lain yang mungkin mereka bakal menyerang.
Jadi kemungkinan mereka akan menyerang ini dulu, baru mereka menyerang sini. Kita udah ketahuan dulu, wah ini kena serang nih, langsung putus. Kayak gitu. Nah inilah sistem teknikalnya di dalam blockchain. Nah SPO ini yang tadi saya bilang, ini sekumpulan orang. Nah yang bekerja sama membangun ini, dan ini harus 24 jam, 7 hari, 52 minggu, 365 hari, 1 tahun, yang harus online terus. Di mana karena kita nggak tahu kapan dia akan memproduksi blok. Nah, untuk yang user-user ini yang mendelegasikan, jadi mereka mendelegasikan ke SPO. Makin banyak delegate yang delegasi ke dia, maka akan makin rutin dia memproduksi blok. Seperti itu. Nah, minimal untuk memproduksi satu blok itu diperlukan 1 miliar ADA. 1 juta ADA. Nah, kita dapat bantuan IOG 3,2 juta ADA, makanya kita minimal rutin setiap epoch akan memproduksi 3 blok untuk selama 3 bulan itu. Oke, Kawanua itu apa? Kawanua itu sebenarnya karena saya dan teman saya, Yadi, kita setelah riset panjang tentang Cardano dan akhirnya percaya dengan visi misi Cardano, dan kita melihat untuk menjaga desentralisasi dan perubahan finansial sistem di dunia, kita harus mendukung yang namanya desentralisasi. Nah, caranya kita bisa menjadi SPO. Dengan yang tadi saya bilang, kita mendirikan ini, sedangkan ini kita membangunnya sebagai seperti organisasi non-profit. Oleh karena itu nanti saya jelaskan kenapa pool margin sebenarnya keuntungannya SPO kita bagi-bagikan ke delegator. Karena tujuan sebenarnya kita menjaga desentralisasi dan sebagai Indonesia supaya tidak tertinggal. Karena saya lihat kita masih minim untuk join, cuma beli-beli, nggak tahu tujuannya seharusnya apa, nggak taunya beli micin akhirnya nyangkut. Mending kita jadi mengerti tentang ini, karena visi misinya yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, Kawanua ini sebenarnya kami karena berasal dari Manado, Kawanua artinya itu orang negeri. Dan kita bikin tikernya kawan karena kita orang Indonesia dan kita pengen berkawan untuk teman-teman di Indonesia. Itulah kenapa namanya Kawanua. Ya, itu sekilas tentang Kawanua ya. Kawanua, saat ini tim kita untuk ownernya baru saya dengan Bang Yadi. Dan ada satu tim kita lagi, yaitu yang kita angkat jadi kawan ambasador, yaitu Bro Wirawan. Yang sering lihat, nah itu tim yang kita angkat jadi tim marketing. Nah, tujuannya kita bikin ada kawan ambasador, sebenarnya dari delegator-delegator ini kita pengen ngajak nih. Kita pengen ngajak sumbang suara. Nah, kita pengen lihat delegator mana yang visinya tentang Cardano memang udah pas dan udah mengerti dan membantu di stake pool. Nah, itu sih dari kawan ambasador ya. Nah, itu nanti kita akan berikan sebagian insentif ngambil dari pool margin. Sejak kapan berdiri? Kita berdiri kapan ya? Kita bisa cek di sini. Stake pool-nya mulai aktif. Kita launching. Kita bisa cek di sini. Kita launching di 251, Epoch 251 kalau nggak salah. Epoch 251. Mana ya? Performance. Ya, kita launching di Epoch 251. Saya lupa tanggalnya. Harusnya bisa kelihatan di sini. Kapan pertama kali saya delegate? Nah, ini tanggal 7 Maret. Jadi akhir Januari saya udah searching riset sampai Januari, terus Maret
saya mulai eksperimen tentang Cardano, bagaimana menjalankan SPO di testnet. Setelah saya udah berhasil minting blok di testnet, akhirnya saya pindah ke mainnet, tepat di tanggal ini. Iyap, baru banget. Betul sekali, karena saya baru sadar ternyata ini Cardano luar biasa. Kalau dari 2017 saya sudah sadar, mungkin ya udah sultan. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan di sini? Nggak ada sih, cuma saya nyangkut di kawan ini direkomendasikan oleh Bung Rahung, Bung Coki. Waduh, luar biasa Bung Rahung. Yeah. Kita berterima kasih ke Bung Rahung sudah membawa nih ke kawan Nuah. Agan. Oke, tadi kita sampai di ini receiving address tadi udah ya. Jadi itu yang alamat tadi, receiving address ini alamat. Nah, selain receiving address, ada juga yang namanya reward address. Nah, reward address ini biasanya berbeda dengan receiving address. Jadi, saya gambar lagi. Di sini, kan ini reward alamat address nih. Jadi, dalam wallet ini banyak sekali juga ini yang kecil-kecil kayak gini nih. Nah, di sini ada lagi nih kecil gini. Namanya reward address. Reward address. Nah, reward address ini yang akan menyimpan semua reward. Nah, yang biasa kita ngecek di Yoroi, pasti ada tombol rewardnya. Ini jangan dilihat saldonya karena dikit soalnya. Nah, ini. Address ini, dia ada di address sendiri. Ya, jadi kenapa ada tombol withdraw? Sebenarnya tujuan withdraw ini dia bakal ngambil, pindahin ini ke yang tadi saya bilang, ke alamat yang receiving ini. Nah, saat kita pindahkan ke sini, itu akan kena apa sih bilangnya? Fee, gas fee, biaya. Ya, nah biayanya itu biasanya 0,17 sekian-sekian. Ya, fee-nya. Ini yang biasa kita sebut gas fee. Oke? Aduh. Terus saya jelaskan lagi tentang ini. Nah, kita kalau sebenarnya tujuan tombol withdraw ini, tujuannya kita mau berhenti delegate. Nah, saya contoh demokan. Jika kita pencet withdraw, kita akan ditanya deregister atau unregister. Atau keep register. Jadi kalau kita keep register, kita cuma memindahkan aja tadi. Memindahkan dari alamat reward ke alamat receiving tadi. Kalau kita pilih deregister, otomatis kita akan berhenti delegate. Nanti fee 2 ada yang kemarin akan dikembalikan. Seperti itu. Terus saya lanjut ke UTXO. Nah, UTXO ini apa sih UTXO? Jadi di dalam Cardano sebenarnya kan itu sebenarnya ledger. Jadi dalam Cardano itu database-nya dalam bentuk ledger, di mana kita akan menyimpan berapa sih di dalamnya asetnya kita. Nah, UTXO ini di dalam satu receiving address kita punya yang namanya unspent transaction output. Jadi ini namanya unspent transaction output. Unspent transaction output. Jadi di sini tersimpan hash transaksi dan jumlah aset di dalamnya. Seperti itu. Contoh, ini saya jelaskan. Nah, di dalam sini, di dalam alamat-alamat ini akan ada jumlah adanya kita. Contoh, saya buka Cardano Scan.
Wah, ini udah 1 jam ya. Buset. Ajar cepat aja nih. Nah, ini di dalamnya kita bisa cek view address-nya. Jadi di dalam sini ada banyak banget address harusnya. Nah, contoh ini. Di dalam sini ada UTXO. Di mana UTXO ini, nah yang ini, transaction hash. Ini transaction hash-nya, dia menyimpan jumlah segini. Nah, ini yang kita transaksikan. Jadi kalau kita transaksi, kita kirim, dia akan kirim semuanya ini. Dia kirim semuanya 24 ini. Contoh kita akan kirim ke, nah ini saya contohi ya. Ini alamat hash-nya. Jadi, anggap ini teks. Ini hash-nya. Ini teks hash-nya. Yang kode-kode tadi. Ya, ini kode-kode nggak tahu dah apa, nggak tahu punya begini. Terus ada teks ID. Nah, ini akan ada ID-nya 0, 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada balance. Dia Lovelace dia tulisnya di sini. Lovelace. Nah, di sini jumlah adanya di sini nih, tadi 24. Saat kita transfer ke alamat B, dia akan transfer semua ini. Jadi 24 ini dia transfer semua. Tapi tujuannya kan kita mau transfer contoh cuma 10 nih. Jadi tapi dia bakal kirim semua nih. Dikosongin nih, ini hash-nya ini bakal dicoret, dihapus sama dia. Karena dia kirim semua. Nah, di alamat ini akan masuk sejumlah 10. Dia akan masuk sejumlah 10, tapi dia akan balikin lagi. Dia akan balikin lagi ke alamat receiving address dengan hash, transaction hash yang lain nih. Contoh ini udah jadi Y. Nah, di sini transaction ID no, tapi di sini akan balik ke kita 14. Masuk ke dia 10. Masuk ke dia itu akan muncul teks hash yang lain lagi ke dia. Mungkin nggak tahu ZZZZ mungkin ke dia, tapi di kita bakal balik lagi teks hash yang lain. Nah, itu tujuan, itu kenapa pakai UTXO. Sedikit penjelasan tentang TXSO. Terus withdraw sudah tadi, undelegate sudah tadi ya. Habis ini ada pertanyaan? Oh, memang Cardano garis keras. Mantap. Apakah saat ini sudah terpenuhi max supply belum? Max supply yang saat ini kita bisa cek di pool.pm. Supply yang saat ini itu sekarang masih yang beredar cuma 32 M. Belum terpenuhi, ini masih panjang, bakal lama banget itu. Sedangkan kita satu epoch cuman berapa yang cuman berapa ada yang kita hasilkan siap satu epoch. Jadi masih bakal lama banget, mungkin 100 tahun lagi baru. Terus apalagi nih? 1 jam. Iya nih 1 jam. Wah, 5 menit lagi nih. Buset dah, ini kayak kuliah aja. Nah, udah sih ini, udah nih. Wallet udah nih. Kita lanjut ya. Nah, ini kita jelaskan lagi tadi. Jadi, kenapa yang tadi saya bilang kita sebenarnya Kawanua ini kayak organisasi non-profit, karena pool marginnya kita bagi-bagikan ke delegator, ke misinya kita, ke marketing dan development stake pool, dan kita bikin treasury system. Nah, treasury system ini yang paling gede, tapi yang paling utama kita di sini. Jadi selain yang ini, kan pool reward dari operator itu ada 2, dari pool margin dan yang namanya fixed fee. Jadi reward operator ada 2, yaitu yang fixed fee. Fixed fee dan pool margin. Nah, fixed fee ini yang kita setting paling minimal 340 ada. Nah, ini kita untuk biaya maintenance server, biaya bayar server, kita ngambil dari sini. Dan untuk pool margin yang kita setting yang
sebelumnya. Kita setting jadi 3,5%. Nah, 3,5% ini akan ngambil dari total reward. Nah, saat ini kan kita punya IOG delegation yang 3,2 M. Nah, rewardnya itu 96% ke dia. Makanya kita ambil sedikit lah dari dia. IOG-nya mengizinkan lah. Seharusnya bisa lebih dari ini. Cuman ya takutnya kena marah community nih. Karena kemarin ada kasus SPO yang dia naikin fix fee-nya sampai 1.000, terus full margin-nya dia naikin sampai 199%. Nah, berarti itu 100% diambil semua sama SPO-nya tuh. Delegator nggak dapat apa-apa. Si Cardano Foundation yang delegasi ke dia sebanyak 15 juta ada, nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang diprotes sama komunitas. Langsung Cardano Foundation langsung cabut delegasinya. Kita nggak perlu tahu nama poolnya apa, tapi yang penting sekedar informasi aja. Oke? Kawanua top untuk misi kemanusiaannya. Gimana? Sorry kan? Kawanua top lah untuk misi kemanusiaannya. Oh iya. Salut. Kebanyakan SPO pasti punya misi. Kebanyakan ya. Kayak pool yang lain. Tapi kita di sini kita fokus ke sini dan ini 50% untuk delegator. Nah, ini gimana kita bikin Treasury, di mana Treasury ini kita tampung terus nih pool margin ke Treasury. Nah, Treasury ini kita stake, otomatis stake Treasury ini bakal kena reward juga kan. Nah, ini bakal berkembang terus nih. Nah, dari sini kita bikin program-program nih, program untuk para delegator. Di mana kita pertama baru launching yang ini. Launchingnya nanti Epoch 275 ya. 274 kita akan kita akan snapshot delegatornya siapa aja yang akan kita distribusi di 275. Jadi ini bakal terima reward ke delegator stake lagi, dapat reward lagi, nah dapat full margin. Ini bakal muter-muter terus nih di Treasury. Ini yang kita bilang, yang biasa orang matematika bilang Fibonacci nih. Fibonacci itu kan dia bakal muter sampai jadi gede banget kan. Gitu pula ini sebenarnya sistem di Euroboros. Seperti itu protokol Euroboros. Karena Euroboros juga Cardano punya Treasury juga. Makanya saya lihat, wah ini sistemnya kita bisa bangun nih sebenarnya. Bikin sistem Treasury kecil-kecilan buat kawan. Sekiranya delegator bisa berkembang. Nah, seperti itu. Jadi, Treasury ini otomatis nanti akan menjadi pilar. Dia yang akan menjadi pilar. Selain pilar-pilar yang lain. Oke. Syarat kita mendapatkan loyalty programnya seperti ini. Jadi, untuk saat ini kita akan bagikan sementara masih fix. Kita belum pakai persentase, karena persentase 30% ambil dari Treasury pun itu masih sama saat ini. Tetap 10 ada, 10 sekian ada. Jadi, kita fixkan dulu, sampai beberapa kita lihat kondisi. Jika memang Treasury-nya sampai berkembang, sampai gede, kita coba naikkan. Terus, mekanismenya seperti apa? Delegator yang berhak menerima cuman yang lebih dari 50 ada ya. Terus ini kita akan launching 1 bulan setelah IOG delegasi, yaitu di Epoch 275. Kita akan snapshot list delegatornya. List delegatornya itu ada di sini. Kita selalu update. Loh, kok nggak bisa dibuka? Oh ini. Nah ini list delegatornya ini kita akan snapshot, kita copy ke sini. Sebenarnya kalau sudah ada smart contract, kita bisa bikin secara otomatis pakai smart contract. Tapi untuk saat ini kita manual aja dulu. Oke. Udah nggak sabar kayaknya nih yang mau undian nih. Nah syarat selanjutnya apa nih? Dibagikan secara Epoch bergiliran, urutan ditentukan sesuai tanggal
atau epoch delegate ke kawan, delegator yang sudah menerima arisan akan mengantri di belakang delegator yang baru. Oke. Terus donasi kawan. Nah, ini kita info lagi. Kemarin kita di epoch 268, hasil kerja di epoch 268 sudah dapat reward di epoch 270. Kita udah setor 34. Jadi 10% dari yang tadi saya bilang ya. Fix fee kan 34%. Sedangkan pool margin di epoch 268 kita belum naikkan, belum aktif. Baru aktif di 269. Jadi belum ada reward pool margin, baru yang di sini nih. Jadi 34, 10%-nya kita kasih ke yang tadi. Nah, ini kita setor ke wallet dana darurat. Sekarang wallet dana darurat dari 55 jadi 89. Untuk saat ini kita sudah donasi dari 3 kejadian. Nah, mungkin kalau memang belum ada kejadian di akhir bulan, kita akan voting ke delegator-delegator, kita mau nyumbang kemana. Ya, di akhir bulan. Oke, terus sekarang kita masuk ke sambut delegator kawan. Bentar, ada pertanyaan nggak nih? Epoch kawan, Epoch ada maksimalnya nggak? Nggak ada maksimal, jalan terus kan? Apakah bakalan terus-menerus? Iya, jalan terus. Itu kayak kalender. Jadi kalau di Cardano, kalendernya Epoch. Kalau di dunia nyata itu kalendernya apa ya? Kabisat ya. Ya, kayak gitu. Terus kita lanjut. Nah, oke. Kita ke acara puncak. Udah siap untuk ini Bang Yadi mana nih Bang Yadi? Bang Yadi bisa nggak nih? Atau masih di jalan? Bang Yadi. Wah, Bang Yadi kayaknya sibuk. Oke, jadi saya yang wakilkan. Kita akan undi. Jeng jeng. Siap-siap. Wah, ini data yang kemarin saya kosongkan dulu ya. Kosong ya, kawan-kawan. Bisa cek, bisa lihat kan ya. Kosong. Saya ambil 120 delegator. Jadi sampai di sini ya. Sampai di sini. Dari sini saya copy. Saya bikin satu baru aja ya. Terus kita delete yang warna orange sama warna merah. Ini kita delete. Oh ya, kita tunjukin dulu nih. Yang orange sama merah ini punya saya dan Yadi dan IOG ya. Harusnya delegator nggak ada nih. Mana tadi? Oh, sini. Ini kita delete. Ini delete. Di mana nih delete? Loh, kok banyak banget ini? Kayaknya ke copy 2 kali nih. Bentar. Coba. Dari sini sampai sini. Copy. Paste. Delete. Oke. Nah, ini kita masukin ke wheel ya. Masukin ke wheel. Yap. Siap nih. Entry ada 111.
Siap-siap? Udah siap? Mana suaranya? Siap. Siap. Kita gas. Yap. Gaskan. Siapakah dia? Iya. Oke, selamat. Saya screenshot dulu nih. Ini copy. Mantap. Udah. Selamat buat pemenangnya ya. Kita cek siapakah dia. Kita cek siapakah dia di sini. Ini kita find. Siap. Ini dia. Wah, beruntung banget nih. Dari 18 nambah 20 nih. Oke. Selanjutnya kita ke acara dari selanjutnya. kemarin yang adanya dikit mulu yang dapat rezeki banget. Iya, bener kan? Nggak, kemarin yang 1000 ya, kalau nggak salah. Ada yang 1000 ya. Ini kita bagikan micro host. Oke, ini udah lewat 8 menit kita nih. Harusnya agenda 1 jam doang. Oke, ini formnya. Yang hadir silahkan isi. Kita tunggu 10 menit. Jadi menit 18 ya. Gimana caranya ngisi dong? Itu isi formnya yang ada di chat. Yang ada di chat. Enter your name ya. Sama panggilan ya? Iya. Harusnya nama di Telegram aja nggak masalah sih. Ya, nama di Telegram. Bisa ngisi nggak? Sebentar saya cek. Harusnya sih. Nggak bisa diisi nih. Oke, sebentar. Udah. Sekarang isi bisa. Refresh aja. Tadi sengaja ditutup. From ini. First 120 delegator. Wah, baru 1 orang nih. Door press register. Di sini ada 32 orang. Jadi kita tunggu sampai ini ya. 21.20. Kita tunggu. Nah, ini sambil nanya-nanya boleh nih yang mau nanya-nanya. Yang udah kelar ngisi, silakan nanya-nanya. Agan Umar, ngisi apa nih? Ngisi buat door prize kan? Kita bakal ngundi door prize. Ini acara udah mau habis. Jadi yang sampai habis nonton kita kasih form buat ngisi form untuk door prize. Di situ kita alamat Yoroi gimana itu carinya? Buka Yoroi-nya kan. Buka Yoroi. Ambil receiving address-nya, receiving address. Sama kayak waktu mau kirim dari Indodax. Nah, kita bakal ngirim microhost ke alamat itu. Di sini kita nggak minta 15 frasa kata 15 itu ya. Jadi kalau ada orang yang minta jangan pernah di-share. Seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Kalau sudah di Yoroi itu tanggung jawab di masing-masing kita, bukan di SPO ya. Alamat baru ya? Boleh pakai alamat baru. Memang paling aman. Jadi ini saya jelaskan ya. Kenapa Yoroi selalu kasih ada alamat baru? Nah, di blockchain kita itu sebenarnya anonymous. Jadi kita tahu alamat walletnya, tapi kita tidak tahu siapa pemiliknya. Itulah namanya anonymous. Tapi transparan. Siapa saja bisa ngecek alamat itu. Dia bisa ngecek isi dalam dananya itu. Nah, kenapa dibuatkan ada alamat baru di Yoroi?
Itu tujuannya, jika kita pengen orang kirim aset ke kita, kita kasih satu alamat nih. Nah, dia bisa ngirim tuh alamat ke alamat itu. Akan nyampe ke alamat itu tadi. Itu yang saya bilang tadi. Pas nyampe di alamat itu, orang itu tetap bisa ngecek alamat itu. Benar kan? Nah, kalau kita pengen orang itu nggak ngelihat dana-dana kita yang lain, kita kasih alamat yang lain dong. Seperti itu. Itulah tujuannya anonimus. Oke, terima. Sudah saya kirim. Oke. Masih ada 8 menit, kita tunggu yang lain. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ayo, yang lain aktif dong, yang lain. Ya, kita chit-chat, ngobrol aja, santai kayak ngopi-ngopi. Cuman kopinya ya bikin sendiri di rumah. Untuk reward itu nggak usah di Iya. withdraw ya, dibiarkan aja. Yap, betul sekali. Jadi untuk reward, dia akan nambah terus di sini. Ya, otomatis sini. Dia ikut staking ya. Yap, betul sekali kan. Okay. Otomatis dia terdelegate. Terdelegate, oke. Tujuan withdraw yang saya jelaskan tadi. Jadi tujuan withdraw ini sebenarnya khusus untuk stop delegate. Untuk stop delegate, oke. Ya, understand. Thank you. Oke. Ada lagi pertanyaan sambil kita menunggu kawan-kawan lain mengisi? Oh, microhost apaan? Microhost itu NFT. NFT itu non-fungible token. Itu kayak token di atas jaringan Cardano. Jadi kayak kalau ada yang token harusnya ada dua, non-fungible dan fungible token. Nah, fungible token ini saya jelaskan ini gambar deh. Jadi token ada dua. Jadi di dalam blockchain itu kita bisa buat token. Nah, token ini ada dua. Yang pertama NFT. Nah, NFT ini namanya ini double fungible. Aduh, susah nih nulis. Non-fungible sama yang ya token fungible. Nah, bedanya apa? NFT ini biasanya dia kayak cuman ada satu di dunia. Jadi tidak ada duplikasinya. Contoh, ini bisa kita bikin jadi seperti art atau seni, mungkin bisa bentuk seni yang kita jadikan NFT. Nah, contoh Microhost ini. Dan saya jelaskan mungkin. Nah, di Kawanua ini kita ada bikin NFT yang kemarin mungkin yang udah ikut saya lupa alamatnya Agan Yadi nih, Bro Yadi. Harusnya kita punya NFT. Gambarnya mungkin bentar. NFT. Nah, ini NFT.
Kayak gini, kita punya NFT buat ambasador kawan. Kemarin kita baru bagikan ke Bro Wirawan, ambasador pertama. Jadi agan-agan lain bisa nanti jadi yang penting kita perhatikan orang yang aktif membantu, yang aktif mempromosikan, nanti kita angkat jadi ambasador kawan atau mungkin kontribusi ke yang lain-lainnya kita akan angkat jadi ambasador kawan. Nah, itu salah satu NFT di mana itu gambar yang merupakan hasil karya kita upload ke dalam server. Nah, itu di server kita bisa cek di salah satunya ini. Nah, itu kita bisa jual. Kita bisa jual ke orang-orang. Harganya berapa itu kita nggak tahu. Karena itu kita tergantung orang yang mau beli. Biasa kan ada kolektor yang suka beli. Nah, kolektor ini yang menghargai. Nah, kalau pengen, harusnya ada Discord yang sudah dibagikan sama Bang Yadi. Nah, di sini saat ini marketnya masih pakai Discord. Nah, contoh ini CryptoKnitis. Mereka jual nih. Nah, ini ada looking for. Mereka nanya nih, mau beli yang ini. Nah, ini yang udah disold, udah terjual nih. Nah, contoh ini terjual 30, 90. Nah, ini yang biasanya market besar yang di sini nih. Cardano NFT sama CNFT. Nah, kita bisa cek nih. Sini, kita bisa nih. Nih, banyak banget nih produk-produk yang lain nih NFT. Nah, Whale Watch. Nah, ini harga termahal nih. Nih, ada yang pernah jual sekumpulan ini seharga 25.000 ada. Ada yang jual ini, buset, ini doang nih, 22.000 ada nih, apaan ini nih? Bisa 22.000 ada, coba. Buset dah. Orang kayak gila dari mana? Nah, ini juga nih, ini terjual. Kalau ini sih masih keren ya, 20.000 ada. Ini apaan? Buset dah, wah keren sih. NFT, itulah NFT. Jadi tergantung kolektornya yang mau menghargai berapa. Oke, ini 1 menit lagi pertanyaan terakhir ya. Kalau delegate-nya tiap bulan reward, ikut delegate yang pertama apa sesuai epoch? Sesuai epoch kan. Jadi kalau kita rewardnya tadi kan, rewardnya dapat di 270, dia akan ngikut epochnya tadi. 270, 271, 272, dia baru aktif. 273 dia kalkulasi, 274 baru dia bagikan yang reward yang tadi. Rewardnya baru menghasilkan reward. Bang, exchange untuk memindahkan ADA ke exchange apa akan kena biaya? Untuk memindahkan ADA ke exchange? Ada. Biayanya gas fee yang tadi, 0,18. Jadi kalau transfer antar wallet dari Yoroi, sebenarnya 0,18. Jadi exchange itu sebenarnya mereka untung banyak banget. Satu kali transfer, satu ada ditagih sama mereka. Harusnya cuma 0,17 tadi. Mereka ngambil untung banyak itu. Kalau mau jual NFT di mana? Yang tadi Discord, Om. Tergantung NFT yang mana mau jual. Nah, kalau ini pasar yang gede, ini pasar yang gede juga. Ada Discord yang khusus barangnya dia. Discord, oh ya, ini udah dijelaskan nih Abang Agus nih. Oke, ini udah habis waktu. Kita cek ini ya. 29 orang doang nih. Yang hadir 32, 31 doang nih. Tadi udah satu orang udah kabur, nggak tahu kemana. Udah, kita langsung aja ya. Wah, ini ada yang isi 2 kali nih. Siapa nih? Harry sama Iyut. Tenang kan? Harusnya 1 kali aja udah masuk. Saya delete ya yang pertama. Ini udah 2. Saya delete. Ini nggak ada lagi kan yang ketinggalan? Udah aku masuk. Oke. Itu udah 2 kan? Ya, ini kita undi ya. Paling dikit adanya. Nah, ini Agan Real ini, wah, disembunyiin nih. Dia kasih wallet yang dikit doang. Padahal walletnya gede itu pasti.
Kita ke Wheels. Mana Wheels? Oke. Ini kita kosongin dulu ya. Andre. Ya. Ada itu di chat yang mau ikut si Yuli. Masih ada. Saya belum. Wah. Oke deh, kita tungguin. Kita tungguin ya. Iya nih. Kok dikit. Orangnya ada 32. Bener, satu lagi nih. Tinggalan nih. Oh, ini Mbak Yuli ya. Sorry, salah baca tadi, kirain Yudi. Mbak Yuli ya. Silakan Mbak, kita tunggu. Kan ada 10.000, tinggal dibagi satu-satu aja. 10. 10.000. Tenang kan, nanti kita juga nanti akan bagikan yang Piggy token. Piggy token ini ya. Nah, Piggy token ini keren nih. Nanti kawan-kawan harusnya bisa ngecek. Di sini, di forum ini banyak informasi bagus. Piggy token, gimana tadi? Introduction Piggy token. Nah ini hasil karya anak bangsa juga nih tokennya ini. Nah tadi yang saya bilang, jadi ada 2 token. Yang token ini NFT, sedangkan yang token ini buat transaksi. Jadi kayak di Ethereum. Ethereum kan banyak tuh token-tokennya. Kayak Uniswap kan ada tokennya. Nah mungkin Cardano nanti ada SundaeSwap, ada YaySwap. Nah itu ada tokennya. Nah ini Piggy token, salah satu fungible token yang dipakai untuk kasih reward ke delegator. Nah nanti SPO pasti bakal beli balik ke delegator. Nah ini Piggy token, bisa baca-baca nih. Ini token karya anak bangsa nih yang kalau mau support, kita SPO Indonesia sih support semua dia. Oke, sudahkah? Siap. Oke, kita gas. Mana tadi? Ini ya, oh ini. Gas. Microhost. Ini kita kosongin ya. Kosongin dulu. Ini kita clear. Oke, kita sort ya, shuffle. Dah. Nggak ada yang ketinggalan kan? Ini udah semua kan? Oke. Bang Yadi nggak ikut? Nggak dong. Nggak boleh dong. Oke. Wah. Agan Kukuh Ilham. Selamat untuk microhostnya. Setelah acara ini kita kirim ya. Ini lu bisa beger gak? Menang door prize. Oke. Sampai sini. Jika diizinkan, kami ingin menjadi kawan kalian dan bersama mengubah dunia. Yap, ini udah sampai di akhir chit-chat kita. Nanti kita ketemu lagi untuk next yang event. Staking ada aja baru 600.000 orang. Yang Oke. di deposit ada. Atau ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Minta alamat Discord. Di pin message. Ya, ada di pin message alamat Discord. Oke. Udah. Jadi demikian untuk acara chit-chat hari ini. Sudah nggak ada pertanyaan. Kita ketemu lagi ya di di event selanjutnya. Stay tune terus. Saya undur diri. Terima kasih kawan-kawan.